Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film penjara yang sangat seru berjudul Prison 77 2022. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Oh iya, sebelum kita masuk ke filmnya, terima kasih kepada 7 orang ini yang udah nyawer di Saweria. Ada Rizal, Bukarev, Asep, Bejas Ae, Dilovai, Gunadi Sanjaya Putra, dan Ilham Anak Baik. Terima kasih atas sawerannya, semoga kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Berlatar di kota Barcelona, negara Spanyol, kita pun diperlihatkan kepada para tahanan yang baru aja tiba di sebuah penjara. Penjara yang terletak di kota Barcelona ini menjadi rumah baru bagi salah satu tahanan bernama Manuel. Di hari pertamanya, ia pun terkejut dengan keberadaan anak remaja bernama Ruby yang baru saja berusia 16 tahun. Tak main-main, sipir penjara memperlakukannya dengan buruk dan Manuel turut ditampar selayaknya anak kecil. Sebelum dibawa ke sel tahanan, para tahanan baru sengaja diperiksa dari ujung rambut hingga ujung kaki, di mana setelahnya mereka sengaja diberi ember yang hanya boleh diisi sebanyak 1 kali dalam seharinya. Ya, bukan untuk mandi, tapi air itu digunakan sebagai penahan dahaga. Dari situ, dikarenakan Manuel tidak mandi selama 3 hari, badannya pun langsung dihinggapi oleh kutu-kutu dalam jumlah yang sangat banyak. Yang tak lama kemudian, datanglah seorang tahanan bernama Blackie. Blackie merupakan tahanan lama di penjara ini, dan ia dipercaya untuk memegang kendali di bagian dapur. Dan dikarenakan Blackie merupakan orang yang sangat ramah, ia pun tak segan-segan untuk menyambut kedatangan Manuel dengan menyisipkan beberapa rokok beserta korek. Sayangnya, sampai detik ini Manuel tidak tahu menau tentang berita kebebasannya. Mungkin saja 1 tahun penjara, 5 tahun penjara, 20 tahun penjara, atau bahkan dipenjara sampai mati. Keji memang, tapi mau bagaimana lagi? Kehadirannya sebagai tahanan baru langsung membuat Blackie semakin kasihan. Lalu, ketika hari berganti, Manuel bergegas dipindahkan ke blok penjara yang lebih layak, di mana para tahanan sudah diperbolehkan untuk mandi. Dan dari sekian banyak tahanan, Blackie dengan senang hati menempatkan Manuel ke dalam ruangannya. Tapi, mereka nggak cuma berdua, melainkan terdapat juga keberadaan seorang tahanan senior bernama Pino. Ya, baru aja masuk, Pino langsung menegaskan beberapa aturan kepada Manuel. Dan apabila aturan itu dilanggar, maka Manuel akan kehilangan kedua bolanya. Kemudian jam berkunjung pun sudahlah tiba. Terlihat bahwa Manuel ini tidak lagi mempunyai satupun anggota keluarga, di mana satu-satunya orang yang ia punya adalah sang kekasih bernama Lucia. Dalam pertemuan singkat mereka, diketahuilah awal sebab dari terbawanya Manuel ke penjara ini. Bukan membunuh orang, bukan melecehkan, ataupun bukan korupsi. Namun ia dipenjara karena telah mengambil uang kerabatnya sebanyak 50 euro atau setara 800 ribu rupiah. Selama masa hidupnya, Manuel tidak termasuk sebagai orang yang berada. Ia sempat dibiayai Lucia untuk mengikuti tes IQ dan diketahuilah bahwa IQ-nya berada di angka 79. Jelas, dengan angka sekecil itu, Manuel pun semakin dianggap lemah di dalam penjara ini. Bayangkan saja, lagi duduk enak-enak, dia malah digotong serta dirontoki seluruh pakaiannya. Dan ketika mengadu ke kepala sipir, keluhannya tidaklah ditanggapi sama sekali dikarenakan Manuel tidak mampu memberikan sepeser uang. Namun siapa sangka, pada kondisi seperti inilah, seorang pria tiba-tiba datang menemuinya. Pria bernama Andres itu sengaja membawa Manuel ke sebuah ruangan serta memberikannya sebuah pakaian. Di mana pada saat itu juga, Manuel langsung berkenalan dengan tahanan lain yang bernama Bonnie. Usut punya usut, Bonnie ini memiliki latar belakang sebagai seorang dokter. Dan pada pertemuan pertama mereka, Bonnie segera bergegas untuk mengobati beberapa luka di dalam mulut Manuel. Kemudian, Manuel pun sengaja dibawa lagi oleh Blackie ke sebuah bengkel. Bengkel tersebut diketuai oleh seorang tahanan bernama Augustin dan ia rutin membuka lowongan baru bagi yang berminat. Dari situ, diperkenalkanlah juga Manuel kepada seorang pria bernama Marbella. Marbella berposisi sebagai pemimpin dari seluruh tahanan yang berada di dalam sel khusus. Dan terlihat jelas, jas yang dikenakan oleh Marbella adalah jas yang sebelumnya dipakai oleh Manuel.
Tak berselang lama, para tahanan yang berada di bloknya Manuel pun mulai menyerukan permintaan amnesti. Amnesti atau penghapusan hukuman ini diminta atas kebobrokan sistem penjara yang sudah berlangsung selama 68 tahun. Tapi, perbuatan para tahanan itu justru menjadi bahan candaan bagi Blackie dan juga Pino. Mereka menganggap kalau semua itu hanyalah mimpi belaka, serta tidak akan ada jalan keluar dari penjara ini. Pada hari yang sama, Manuel kembali dipanggil oleh Bonnie. Di sini, Bonnie pun pura-pura memeriksa kondisinya Manuel, yang padahal ia sengaja memberikan banyak sekali kertas kosong, serta menyuruh Manuel untuk menulis kata amnesti di kertas-kertas itu. Nulisnya pun gak boleh sembarangan. Ia diwajibkan menulis dengan tangan kiri agar bentuk tulisan dari Manuel tidaklah diketahui. Selama fase ini, Blackie pun cerita bahwa ia sangat rindu dengan anak beserta istrinya. Dan ketika pagi tiba, suatu hal mengejutkan tiba-tiba saja terjadi. Blackie dibawa oleh para sipir penjara dengan alasan baru saja ditemukan sebuah lubang buatan di ruangan dapur, di mana dari bukti tersebut, mereka langsung menganggap Blackie bersama beberapa rekannya sudah berusaha untuk melarikan diri. Dan dari sini, si kepala sipir langsung memberitahu bahwa Blackie terkena serangan jantung ketika menjalani interogasi. Jelas dong, alasan tak masuk akal itu langsung membuat Pino tak percaya. Ia menganggap ada sesuatu yang tidak beres, mengingat kondisi penjagaan di setiap sel semakin diperketat. Namun, apa boleh buat, rasa curiga tidak lagi berlaku di dalam penjara ini. Karena pada faktanya, beberapa tahanan mulai berteriak serta mengatakan bahwa Blackie meninggal dunia akibat dipukuli oleh 10 orang sipir. Dan kalau udah kayak begini, Manuel pun langsung beraksi dengan melempar seluruh kertas yang sudah ia tulis. Ya, walau sudah terlanjur ketahuan siapa penulisnya, keberadaan kertas-kertas itu masih diharapkan mampu memberi petunjuk akan bobroknya keseluruhan sistem di penjara ini. Terkekang, teraniaya, sekaligus terinjak. Itulah 3 kata yang tepat untuk menggambarkan betapa malangnya penderitaan mereka. Sampai suatu saat, akibat lemparan kertas itu, seorang pengacara pun datang untuk menemui Manuel. Pengacara yang bernama Arnau ini secara ikhlas ingin membantu para tahanan yang masih berada di penjara tersebut. Ia rela membantu memperjuangkan hak mereka tanpa memungut biaya sedikit pun. Dan siapa tahu dengan keberadaan orang baik seperti Arnau, nasib-nasib para tahanan akan menjadi lebih baik. Ya, semenjak hari itu, secercah harapan terus-terusan dipegang teguh oleh Manuel. Terlebih, Lucia sangat rutin mengirim beberapa surat yang berisikan doa beserta kata-kata penyemangat. Namun, seiring berjalannya waktu, segala ketidakberesan penjara ini semakin terlihat. Yang mana tanpa ada yang jelas, para sipir rutin membawa beberapa tahanan pada malam harinya. Dan ternyata, salah satu orang yang dibawa pada malam itu adalah Agustin alias si ketua bengkel. Jelas dong, para tahanan gak terima sama sekali. Sampai-sampai mereka langsung menunjukkan gerakan solidaritas dengan menggores tangan masing-masing. Tak peduli dengan darah yang terus mengucur, mereka semua mulai merasa muak dengan kekejian para sipir penjara. Sebab kucuran darah itu tak sebanding dengan berbagai nyawa yang harus lenyap selama berada di penjara ini. Kata amnesti pun disorakan berulang kali dan berujung Bonnie segera meminta untuk didatangkan seluruh awak media. Yang mau tak mau, karena panik, kepala penjara pun menyetujui hal tersebut, di mana mereka juga bergegas untuk memanggil para dokter demi mengobati para tahanan. Ya, selama fase inilah, proses pengobatan terus dilakukan oleh tim dokter. Sedangkan para awak media sudah berkumpul untuk meminta keterangan dari Bonnie dan juga Manuel. Dari situ, hasilnya pun langsung terlihat. Segala keluhan maupun unek-unek berhasil dijabarkan serta terdengar jelas di seluruh saluran radio. Yang memang benar, Lucia pun langsung datang pada esok harinya serta memberitahu bahwa ia baru saja mendapat pekerjaan di toko kacamata. Namun, Lucia tidak mampu berbuat banyak, di mana ia hanya bisa menunggu dan berharap agar kebebasan Manuel dapat terjamin. Dan dalam kondisi seperti ini, tak ada yang lebih lucu lagi bagi mereka selain melihat para sipir penjara mengejar seekor ayam yang mengenakan kain bertulis amnesti. Lalu, Pino, Manuel, dan Bonnie pun bergegas datang ke sel khusus hanya untuk menemui Marbella.
Di dalam sel tersebut, turut terdapat Ruby yang selama ini sengaja diangkat menjadi asisten dari Marbella. Dengan maksud baik, Pino berniat untuk mengajak Marbella menyuarakan permohonan amnesti. Dan siapa sangka Marbella ternyata sangatlah tertarik dengan ide tersebut. Di mana sepulang dari sel khusus, seisi kamar dari Pino bersama Manuel sengaja dibongkar habis oleh para sipir. Seluruh barang yang selama ini tersusun rapi turut diacak demi mencari tahu apakah ada sesuatu yang disembunyikan dari pertemuan tadi. Kemudian pagi hari pun tiba, salah satu tahanan terlihat mengalami epilepsi secara mendadak. Namun nyatanya, hal itu ternyata hanyalah akting belaka di mana seorang sipir berhasil menjadi tawanan. Dari sini, perlawanan keras pun langsung ditunjukkan tak peduli apa yang akan terjadi nantinya. Secara bersama-sama, mereka kompak menduduki atap dari bangunan itu sembari menahan serangan dari polisi penjara. Dan tak ada yang menyangka kalau pada ujungnya tindakan bersuara ini benar-benar terwujud serta membuat seisi kota mulai membara. Alhasil, setelah kejadian tersebut, Arnau pun bergegas meminta beberapa tahanan untuk hadir di acara persidangan. Yang sudah jelas, Bonnie bersama Manuel turut mengajukan diri untuk ikut serta. Tapi lagi-lagi, harapan tersebut harus musnah dalam sekejap setelah salah satu tahanan berhasil sadar kalau ternyata seorang hakim yang akan memimpin sidang merupakan polisi penjara yang sedang menyamar. Dan benar saja, saat itu jugalah tahanan yang protes langsung dihajar. Begitu juga dengan tahanan lain yang selama ini berani bersuara. Mirisnya, Manuel harus mendapat bagian yang bahkan ia wajib dihajar secara bertubi-tubi. Ia diancam oleh kepala penjara untuk tidak melakukan segala pelanggaran yang sekiranya mencoreng nama penjara. Maka jika tidak, setiap satu pelanggaran akan menambah masa hukumannya sebanyak 10 tahun. Esoknya, hari pun kembali berganti. Kali ini, Bonnie menjadi satu-satunya tahanan yang sengaja dibawa oleh para sipir. Dan bisa ditebak ya guys, entah apa yang akan terjadi, tapi yang jelas nasib buruk akan menimpa pria tersebut. Di sini, tak ada yang menyangka juga kalau hal serupa akan terjadi kepada Manuel dan Pino. Bukan hanya diculik, mereka turut dibawa ke sebuah mobil untuk dipindahkan ke suatu tempat malam-malam begini. Ternyata, mereka sengaja dipindahkan ke dalam penjara khusus yang berada di perbatasan Spanyol. Tak main-main, baru aja masuk, Manuel langsung dibikin lumpuh serta dihajar tanpa henti. Perilaku keji yang dianggap sebagai sambutan itu benar-benar membuatnya memar dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Bahkan di saat ia sudah minta ampun, sang kepala sipir masih aja melampiaskan hobi tersebut kepada Manuel. Pokoknya, perjanjian mereka adalah setiap para sipir bergegas masuk, posisi Manuel harus menghadap ke tembok sembari meregangkan kedua tangannya. Dan apabila posisi itu tidak terlihat, maka Manuel bersama Pino akan dihajar lagi sampai berbusa. Alhasil, tak ada cara lain yang bisa dilakukan Manuel beserta Pino selain menelan 3 butir baut ke dalam tenggorokan mereka. Hal itu sengaja dilakukan agar mereka segera dirujuk oleh para dokter untuk dikembalikan ke penjara asal. Dan apa boleh buat, demi menghindari terjadinya kematian, sang kepala sipir langsung menuruti ajuan tersebut. Singkat waktu, 8 bulan pun sudah berlalu. Pada momen ini, Pino bersama Manuel sudah dianggap sebagai pahlawan baru. Yang mana, sebuah surat kabar mulai memberitakan bahwa Arnau bersama kelompok masyarakat akan mengusahakan lagi permohonan amnesti. Di sini sih memang seluruh tahanan masih sangat semangat dengan adanya harapan tersebut. Tapi tidak dengan Manuel yang sengaja pergi untuk menemui Marbella. Marbella ini mempunyai kenalan yakni seorang tahanan yang sangat ahli dalam mendesain. Dan kebetulan barang yang didesainnya kali ini adalah rancangan pipa pembuangan dari penjara tersebut. Namun siapa yang menyangka, pada saat itu jugalah Ruby tiba-tiba datang serta menikam Marbella secara bertubi-tubi. Dan sebagai imbalan tutup mulut,
Manuel pun turut diberikan 2 gepok uang secara cuma-cuma. Gila ya guys, kehidupan di penjara benar-benar sekeras itu, di mana segala rasa frustasi semakin menjadi-jadi setelah tersiar juga sebuah kabar bahwa permohonan amnesti sudah ditolak di dalam pengadilan. Alhasil, tak ada cara lain yang bisa dilakukan oleh Manuel beserta Pino. Rasa sedih, rasa kecewa, rasa frustasi, rasa putus asa, semuanya bercampur aduk menjadi satu. Di sini, Manuel pun langsung melampiaskan seluruh kekesalan itu kepada salah satu kepala sipir. Dan hasilnya, setelah menghajar sipir tersebut, luka memar pun turut didapat oleh Manuel. Selepas dari itu, Pino langsung mengajak Manuel untuk merampungkan satu-satunya rencana yang masih ia simpan. Ya, siapa yang mengira, ternyata di dalam ujung penjara itu terdapat sebuah lift yang tak lagi terpakai. Di mana dari celah tersebutlah mereka bisa melihat seluruh keadaan yang terjadi di halaman penjara. Dan dimulai dari momen ini, Manuel pun akan menunjukkan jikalau IQ-nya sudah beranjak menjadi 160. Tingkatan IQ yang sangat superior itu mampu ia terapkan secara singkat. Simpelnya, tepat di bawah ruangan lift tersebut, terdapat sebuah pipa pembuangan yang menuju ke arah jalan. Tapi untuk bisa ke sana, mereka harus menggali lubang akses dalam kurun waktu 1 bulan. Yang mana selama fase itu, Manuel sengaja memerintahkan salah satu tahanan untuk bermain bola. Tak lain tak bukan, segala suara yang ditimbulkan dari hentakan bola tersebut akan menutupi suara bising dari proses penggalian lubang. Kemudian, sembari mengajak para tahanan yang berminat, seluruh kegiatan itu pun benar-benar dilakukan secara berhati-hati. Pokoknya, apapun yang terjadi, dalam waktu 30 hari, lubang galian itu harus selesai total. Yang sampai pada akhirnya, pada hari ke-23, ditemukanlah celah keluar yang benar-benar menuju ke arah saluran pembuangan. Sontak, pada detik-detik mencekam seperti ini, nggak banyak yang bisa dilakukan oleh mereka selain bersiap-siap. Dan ketika waktu yang tepat sudah tiba, mereka semua langsung bergerak untuk menawan salah satu sipir penjara. Hebatnya, pergerakan dari dalam penjara hingga keluar penjara hanya memakan waktu 3 menit saja. Meski pada akhirnya, selama proses tersebut, ada yang tertangkap dan ada juga yang tidak tertangkap. Namun hal negatif justru tidak terjadi kepada Manuel bersama Pino, yang pada faktanya mereka berdua sudahlah berkamuflase selayaknya warga biasa yang tidak pernah melakukan apa-apa. Di mana pada ujung pertemuan, Manuel langsung berpisah dengan Pino, serta akan berpura-pura untuk tidak saling mengenal satu sama lain. Dari situ, satu-satunya orang yang bisa dituju oleh Manuel adalah keberadaan Lucia, perempuan tulus yang giat bekerja serta selalu mensupport bagaimanapun kondisi kekasihnya. Di akhir film, terjelaskan juga bahwa ternyata kejadian ini benar-benar diangkat dari kisah nyata yang terjadi di kota Barcelona pada tahun 1976. Terhitung ada 175 tahanan yang berhasil kabur dan sejak saat itu permohonan amnesti tidak akan pernah diberikan lagi. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita film dari film bertema penjara yang paling baru. Dan semoga kalian suka ya. Kalau ada salah-salah kata, gua minta maaf. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nari cabut dulu. Dadah.